A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Sebelum kita memulakan kaji, kita pasang niat Bapak semuanya. Semoga apa yang kita perbuat pada malam hari ini penuh barakah. Rumah yang kita singgah ini semoga Allah permudah segala urusan, Allah lancarkan rezeki, Allah sampaikan hajat. Begitu juga untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim li ridha'illahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu fadli yaumi Asyura. Bab keutamaan hari Asyura. InsyaAllah Asyura kita hari Senin yang hendak dihadap. Hari Senin yang hendak dihadap. Berarti malam Senin udah masuk Asyura. Malam Senin sudah masuk Asyura. Asyura ini di dalam kitab Tanbihul Ghafilin bisa 3 pengertiannya Bapak. Ada mengatakan hari ke-9 Muharram. Itu pendapat daripada Aisyah istri Rasul. Tapi banyak ulama mengatakan 10 Muharram. Tapi ada juga sebahagian ulama mengatakan 11 Muharram. Semua itu Asyura. Makanya kalau dipandang daripada hadis, sama Rasul itu wajib puasa Asyura. Sama Rasul yang datang kewajiban puasa Asyura. Dan itu Rasul masih di Mekah. Dan disebut juga di dalam sejarah bahwasanya orang Quraisy pun, jahiliyah dulu pun memuliakan Asyura itu. Sampai Nabi ke Madinah, Nabi bertanya kepada penduduk Madinah pada saat itu dengan Yahudia, apa yang dilakukan orang Yahudi ni? Asyura, puasa. Kami bersonang, ini gaya kami karena Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun beserta Bani Israel. Allah bolakan yang namanya Lautan Merah. Akhirnya kami beranak pinak, diberikan keselamatan, dan Bani Israel Allah muliakan. Jadi Asyura itu bukan suatu yang sifatnya, kita ini ada namanya syiar hari. Ya, syiar hari. Jadi hari itu syiar. Jadi dalam kitab ini dulu pernah kita, dulu sekali, udah cukup lama. Waktu itu prakarsa SABPD
buat untuk menyantunkan anak yatim. Itu cukup lama. Karena rupanya Asyura itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini disebutkan waman masaha yaduhu, siapa yang tangannya menyapu ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah. Setiap bulu rambut ini yang disapu, kita tidak semua menyapu, tapi kita wakilkan menyapu kepada anak yatim, kita juga dapat fadilat itu. Ya, jadi ibaratnya atas nama ketua kah, wakil kah, bendahara kah, sekretaris. Karena kita ikat andil bantu. Jadi mungkin kita tidak bisa buat sebosa dulu karena biaya banyak. Maka fadilat pada hari Senin ada dihadap nih, ada anak yatim datang. Dokumentasi tak apa-apa. Artinya syiar, bukan niat ria, biar Allah Ta'ala yang menilai, bukan kojo kita. Jadi ada atas dasar ibaratnya ada tempat kita, anak yatim didata, datang ke rumah, berikan santunan. Kalau ada joki, sapu kepala. Karena ini ada hadisah. Karena kita kaum Islam ini, muslimin ini siar waktu. Sebelum lagi torang alam, kita subuh dah bangkit. Artinya apa? Umat Islam disuruh jangan melalaikan waktu. Siapa yang bangkit terdahulu, maka dia akan mudah menggapai dunia. Harusnya begitu. Subuh kalau dia bangkit, mulailah ibaratnya ditengoknya apa yang kurang becak ni, apa kodai dan sebagainya. Mulailah dia. Supaya apa? Supaya dia bisa menggenggam dunia. Ada satu namanya Pak Padli. Pak Padli ni orang Siajam. Jadi tetangga dia itu Kristen. Jam 3 pagi Ustaz udah bangkit uang ni, dan itu kami ketahui karena kami tetangga. Apa yang dilakukannya? Menyuci mobil lah. Jam 3 pagi masak, membersih-bersihkan rumah karena dua-dua pegawai. Ada di sini kita nampak bisa pula orang tu yang mengamalkan kebaikan agama kita. Datang orang Islam berkoro. Coba tengok bulan Ramadan. Kenapa digambarkan kita supaya sahur? Itu sebetulnya hendak mengubah tradisi kebiasaan bangkit tu agak lebih cepat. Apa aktivitas? Uang tu tidak ada menyewa pembantu karena sudah dikojokannya sebelum dia hendak berangkat tugas. Jadi coba tengok apa tak berhasil uang tu dunia. Karena uang tu terlebih dahulu dah bangkit duluan. Kita kadang-kala bisa jadi namanya joki patu ayam. Kenapa? Orang udah bersayak kesan kemari, pajak udah diborong, kita tinggal mencari sisa aja. Itulah gambaran dunia. Jadi Islam itu sebetulnya disuruh oleh Allah Ta'ala menjadi kaum yang kaya. Karena hendak buat acara Asyura, ini Asyura ini tergantung. Kalau orang-orang Syiah pula, mungkin orang tu dengan amaliah orang tu. Kalau masuk satu Muharram pula, ada pula orang tu amalannya macam-macam, macam uang-uang yang mencari kekeramatan, memandikan keris, lain sebagainya. Tapi kita, siarnya kita lawan itu dengan apa? Amal soleh. Dulu zaman ketika Nabi sampai ke Madinah, ditengoknya puasa ni Yahudi. Aku lebih patut lagi, karena dakwah aku, kata Nabi, lebih mirip dengan Musa. Cuman Allah pardukan puasa untuk umat Islam itu adalah Ramadan. Dibahas juga di dalam kitab Tanbihul Ghafil ini. Jadi awal pertama untuk Nabi itu wajib puasa apa? Asyura. Supaya dia mengikut macam mana perjuangan para Nabi. Kalau dalam kitab ini kan dibahas bahwasanya Nabi Allah Adam itu Allah terima taubatnya hari Asyura. Nabi Nuh selesai daripada banjir, setengah tahun lamanya kapal dia itu mendarat di atas bukit namanya Al-Judi. Dalam pendaratan itu tak ada yang dimakan kecuali sisa biji-bijian. Nah, itulah yang dibuat menjadi bubur Asyura. Ada yang mengatakan 10 macam biji. Gunanya apa? Nah, ini mungkin eku nih. Eku atau bas gitu tuh.
Jadi itu namanya kiat ibadah, bukan membuat ibadah ya. Asyura itu kiat ibadah, bukan membuat ibadah. Uang ibadah itu beramal, menetapkan apa yang di iya. Iya, budak tu dia syiar dengan cara dia. Iya. Iya. Jadi kalau orang-orang yang gama dengan begitu, oh elok aku buat apa itu, kata dia. Tapi kalau yang tak gama tu, kata dia. Jadi hidup ni perlu syiar. Ada namanya di Citayam apa namanya tu? Passion Week. Jadi muncullah grup-grup LGBT, digunakanlah Citayam Passion Week itu sebagai dakwah dia. Di situ ditunjukkan dia. Gayanya yang lemah gemulai nama bencong. Dia disitulah 1 minggu itu semua adalah Passion Week, nunjukkan pakaian. Jadi jalan-jalan yang model zebra cross tu dilewatkan uang tu. Berarti gunanya apa? Ditahan lah itu dalam 1 minggu, tak boleh lewat. Entah macam mana lah, kurang paham lah saya tentang itu. Cuman sekarang kan udah ditutup. Yang hendak saya katakan, orang tu dia dakwah dengan caranya, syiar dengan caranya. Kita orang Islam, dia bisa bikin Fashion Week. Kita kenapa tak bisa buat yang namanya, contoh Asyura tu kita muliakan karena banyak fadilat-fadilat. Oh ini ustaz ni, ini membuat amalan baru. Tidak ada membuat amalan baru, sikit pun tidak ada. Cuman mendapatkan metode cara untuk beramal. Macam ini ni ya. Kenapa setiap kita kumpul ni ada makan-makan? Apakah begini petunjuk? Kumpul-kumpul, cuman mendapatkan supaya pas amalan. Mengumpulkan uang ramai ini payah. Orang tak bersedekah ngumpulkan uang ramai payah. Jadi cara macam mana? Apa seramai-ramai sediaan makan. Jadi takkan mungkin punya rumah, anak mengantarkan ke rumah bapak satu. Itu kiat. Kenapa disediakan? Macam contohnya ada air putih, ada teh manis, ada ini. Itu kiat. Tak ada ketetapan sesuatu di sini. Anda kasih susu, alhamdulillah. Anda kasih bandrek, makin mantap. Bukan merajun selera, tidak. Kasih air putih kita terima. Tak kasih taus pun tak lah naik dia. Namanya kan gitu. Tetapi dalam satu kesempatan, kalau ada kesempatan beramal soleh, kenapa tak digunakan? Karena orang mati tu menurut ayat Quran, laula akharatani ila ajalin qarib. Jikalau aku bisa balik kejap aja dunia, fa asaddaqah, aku akan bersedekah. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Jadi kita ni mengumpulkan, ini salah satu memuliakan tamu. Dan Rasul katakan dalam hadis, may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang tanda beriman kepada Allah dan Rasulnya, muliakan tamu. Apa tanda muliakan tamu? Bontangkan tikar. Kan bisa aja yang punya rumah tak bontang boleh duduk aja situ, tapi bontangan tikar. Ini ada yang dipinjam ni. Tidak semua tikar dia ni dah. Mungkin itu sangkuan saya. Ya Pak kan? Iya, anda muliakan tamu tadi. Tapi ingat, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum pala. Kau buat baik, baik itu nanti balik sama kau. Dikenal lah, oh masa polan, ada datang. Maka kalau tak begini ni kan cerita kita yang lalu, payah nak menjongok masa satu ni. Payah betul. Saya berapa kali pulang balik ni, lalu lalang. Saya rasa tak ada 5 sekali je. Pas kumpul baru bisa singgah je. Iya, entah 5 sekali pergi zanan, ke pajak apa semua. Iya, ketua pun begitu ke? Sama. Baru pas ada hajat. Itu kita udah maklum. Jadi jangan kata orang begini, kau ada perlu kau baru undang. Begitulah zaman sekarang ni. Tak usahlah hendak diulas-ulas mana. Uang awak pun begitu kok. Dia pun begitu kok, awak pun begitu kok. Tinggal lagi ambil ajalah ketetapan dan kelembutan hati. Macam cerita orang tu. Ini gara-gara berkumpul baru ada orang mengunjung, orang meninggal. Kalau tak berkumpul tak ada.
Ya, kalau dah tahu pun itu namanya perkumpulan untuk ibadah, datang aja, jangan diulas. Ada begitu pula cocok. Kalau tak ada persatuan, tak ada menengok. Ya salah dia. Kenapa waktu hidup dia tak nak bersatu? Udah mati baru diulas. Ya. Karena manusia ini disuruh untuk berjamaah. Salat berjamaah, berkumpul berjamaah, berangkat haji sendiri-sendiri je. Mana sadap? Siapa nak mengantar awak sana? Itu yang 9 bulan tu naik legeng. Anda kalau bisa sampai India udah poning dia. Orang India cakap aneh-aneh, acak-acak pahe-pahe kata dia. Dia pun tak ngerti entah apa kata kawan tu. Pako polu kita namanya ijtimaiyah, perkumpulan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah yang Allah muliakan, jamaah Majelis Taklim SABPD Serikat Abang Becak Putra Daerah yang Allah berkahi. Balik kita cerita tentang masalah fadilat hari Asyura ni. Ini saya rasa cerita begini ni dah sering berulang. Tapi ingat, lancar kaji diulang-ulang. Kita lupa. Solat aja tiap hari kita buat, rakaat aja bisa lupa. Isya 4 rakaat. Tapi dalam perjalanan setan tu tadi mengambil solat kita sehingga kita 3 atau 4 ya itu dah biasa. Dah. Jadi apa amalan yang bisa lagi dibuat? Atau tadi sapu kepala anak yatim, bersedekah, meniatkan khatam Quran, berpuasa, soalah. Yang penting amal soleh. Tapi kalau dalam kitab ni dikatakan balagana telah sampai kepada kami anna man wasa'a ala iyalihi yauma Asyura, siapa yang meluaskan keluarganya pada hari Asyura, wasa'allahu alaihi sa'irasana, Allah luaskan untuk dia 1 tahun penuh. Hati luas tu membantu, memudahkan, menyenangkan. Kalau bisa ada joki dia kan, pada hari Asyura kasih sama anak, kasih sama bini, lobian belanja dia. Jadi menurut kitab Tanbihul Ghafil ini, Allah luaskan fadilatnya dan keberkahan Asyura tu setahun. Tahun muka gitu kau buat. Jadi betulnya kalau kita cerita tentang Asyura ni dalam kelompok tertentu menjadikannya sebagai hari raya. Tapi kita umat Islam ni raya kita cuma 2. Aidil Fitri, Aidil Adha. Adapun dalam seminggu tu 1 pekan adalah Jumaat, itu raya dalam satu pekan. Gitu. Qala Sufyan jarabnahu fawajadnahu kazalik. Kami buat upu itu. Kami dapati upu itu. Memang betul adanya. Jadi ada orang soleh namanya Sufyan, kami buat upu itu, kami dapati upu itu. Jadi amalan tu bisa. Jadi hidup ni tujuan kita ni beramal. Kita sorongkan becak kita keluar dari rumah, pergi mencari joki, mencari customer, mencari pelanggan, mencari sewa, itu niatnya ibadah. Apa tujuan tu Kang tu? Kang kalau dapat joki Kang, ku bawa untuk di rumah. Di rumah tadi anak bisa sekolah, bini bisa beli bodak Kelly apa glowing apa, bodak yang apa skincare, kan dia beribadah dengan dia pakai itu. Datang bini ni tadi belanja, dia beli ke kedai, orang kedai tadi menimo duit daripada kita mencari sewa tadi, akhirnya berputarlah ibadah ni. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah beribadah, menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun apul ini niat yang pada punya rumah ni bukan sekedar karena diunjuk rumah ni. Beban pula orang ni datang. Tahulah yang makan ni congok-congok. Ini Kang keluar sikit ni Kang minta tambu lagi. Ada can keluar lagi ni tidak? Ada kok. Wah, ini payah sama orang ni kata dia. Saya datang isi gala sudah pada timpas. Ustaz lama dah datang. Wah, aku tengok timpas. Biasa tu. Makin lahap orang bertamu tu datang rumah kita, tanda kita berhasil memuliakan dia. Ya. Kalau tidak lahap pula konyang pula ustaz, tahulah bini tadi masak daun ubi tumbuk sama belacan, ikan asin goreng. Udah konyang pula dia. Tapi niat kita memuliakan tamu tu ada. Wah.
Usah pancing Pak Ali. Ali pula dipancing. Nah, pokok asal balik dari rumah ni okey lah. Bayar masing-masing. Baik. Alhamdulillah. Iya. Tidak saya maksud begitu. Sahibul bait yang punya rumah memang nak muliakan. Kalau dalam kitab katanya siapa menodong uang untuk suruh bersedekah hukum haram. Ya. Itu sama dengan seperti mengasih malu uang. Jadi ada anggota apa dewan atau apa tu, langsung dituding dari situ, ditanya, malu dia tu. Kadang dia kasih itu bukan karena ini sifat memang tak bersedekah. Bukan hendak apa-apa. Kalau menuding itu ada hukumnya haram. Karena ada rasa malu sama dia. Jadi dia ngasih itu kan karena Allah. Karena takut malu. Tak ada seperti itu. Siapa anak yatim? Oh. Ta'ala ya Allah. Khalaqallahu ta'ala samawati wal ardina yauma Asyura. Allah menciptakan langit bumi mula awalnya adalah hari Asyura. Dari mana pula tahu nih? Apakah udah ada data terdahulu? Inilah namanya perkara gaib. Perkara gaib. Tinggal lagi mengimankan atau tidak aja lah. Dan tidak mengubah iman kita dah. Anda yang percaya anda tidak, tak mengubah iman. Udah ada zaman itu pertanggalan. Ingat, Allah Ta'ala dalam Al-Quran sudah menyebutkan Allah ciptakan itu bulan 12. Dalam 14 itu ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah haramkan. Betul penanggalan 12 bulan itu Allah yang sebut. Cuman tentang masalah Asyura. Jadi ilmu-ilmu yang udah ada macam cawan, piging, sudu, seluruh apa kok begitulah. Nama-nama yang ada nih itu sudah diajarkan oleh Allah. Cuman kita menyesuaikan aja. Jadi beberapa saat yang lalu saya ada ngisi pengajian di Ujung Kubu. Adalah udah sepuh juga tuh. Tapi dia kombo bahasa orang Ujung Kubu, bahasa-bahasa lama dia cerita sama cucu. Jadi saya bercakap sama dia. Kenapa menggunakan bahasa itu tuh? Bahasa ini nih bakal hilang kata dia. Kalau tak ada yang menggunakan lagi. Budak sekarang nih, kita ni lah, apa namanya nih, Melayu batubara nih, identiknya udah agak-agak mirip dengan Indonesia ada. Agak perubahan sedikit aja. Kalau macam di bahagian-bahagian Sumatera Selatan, Jambi, masih pakai nian doang tuh. Masih apa bahasanya? Kalau adalah tempoh hari membahas tentang itu. Contoh, masalah adat Melayu. Dalam pernikahan udah tidak timbul lagi gitu. Panggil keyboard, gondang 9. Tak ada nampak. Yang memakai Melayu ni tadi, yang bermarga pula di Medan. Orkes Melayu tapi orang bermarga. Itu yang lucu tu. Bertukar-tukar. Datang orang kita ni bantai pula pakai jarkep. Jaran kepang. Jadi tak ada masalah tu Ustaz. Namanya kan akulturasi, percampuran budaya. Tak apa-apa. Tinggal lagi jagalah nilai. Karena yang namanya orang Islam itu menjaga nilai dia. Salat sehari semalam 5 waktu. Jangan tinggal. Udah itu lagi yang hendak saya katakan tadi, siar tadi termasuk Asyura ni tadi. Apapun amaliyah yang penting takwa, yang penting beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah. Jadi Allah ciptakan langit bumi itu kata kitab ni adalah Asyura. Wa khalaqal jabal, Allah menciptakan bukit yauma Asyura. Apa guna bukit nih? Apa guna gunung? Adalah untuk pasak bumi. Kalau gunung udah banyak dipapas, nanti gompo so yang terjadi. Karena tinggi pasak di bawah tu bisa 2-3 kali tinggi gunung. Kalau dia papas, ini gunggang.
Makanya kalau ditengok di dalam kitab Al-Quran tuh, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Gompo itu sering terjadi tuh, anda dekat kiamat. Diguncang seguncang-guncangnya karena keserakaan manusia. Dipapas. Saya dulu pas melintas anda pergi ke Pulau Bandring, tempat IPA, ya. Waktu itu belum ada lagi Singapore Land. Dikowuk ke dalam. Jadi mungkin entah mungkin niat anak mengowuk, anak membuat suatu wahana, atau memang awalnya tangkahan tanah. Jadi karena ada yang berpikir, oh ini bisa jadi ini, wallahualam. Kemungkinan itu bisa jadi. Macam pemandian apa namanya itu, kampung gunung itu kan penambangan di daerah perdagangan tuh, tangkahan. Lama-lama terbuka jadi suatu wahana untuk orang mandi. Jadi balik kita cerita kitab. Jadi jabal itu gunung itu makin kalau seandainya banyak dipapas, banyak diapa, bisalah dia akan menjadikan manusia ini bahaya sendiri. Jadi Allah Ta'ala ciptakan segala sesuatu itu tak ada yang sia-sia. Termasuk ada haya seperti Asyura, dan ada amalan-amalan seperti kita saya semalam dibuat solat apa dan sebagainya untuk kebaikan kita juga. Sekian sampai situ aja kajian kita pada malam hari ini. Kita buka kelanjutan daripada kajian ini dengan bertanya kepada bapak-bapak sesemua jamaah yang ada. Kalau ada tanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, silakan. Nah, apa nak tanya? Ya, baik. Apa itu? Ada kebun. Cito jando kau ni. Jando berkebun. Tak ada, makan gitu dulu ya. Iya Pak. Iya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kata bunyi ayat dalam surah Al-Baqarah, ya bani Israil azkuru nikmati, kan ada itu, nikmati allati an'amtu alaika, ya bani Israel, wahai bani Israel, uskuru, ingat kalianlah nikmatku, yang telah aku berikan nikmat kepada kalian tuh, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Bani Israel yang cukup banyak. Dari tindasan sistem, Fir'aun itu kan tentaranya kuat, penasehatnya uang pandainya banyak. Mesir itu peradaban hebat, tapi bisa runtuh dengan izin Allah Ta'ala. Bahkan saat itu metode pengawetan badan manusia dan segi pembangunan udah sampai ke titik tinggi ya, yang namanya Mesir. Orang tuh tanggung itu dengan ilmu-ilmu. Kalau kita tengok macam sihir itu kan ada ilmu apa namanya tuh, bercampur dengan ilmu kimia. Bisa bondo ini jumpa dengan bondo ini terbakar. Macam cerita yang sekarang ni kan Gus Samsudin Jazab tuh.
Ada tuh di dalam Facebook yang dibongkar buat pesulap merah tuh. Jadi dia dalam mengobati bisa gini, suap, dia ambil tisu tahu gitu, terbakar. Ini jin lah, masuk dalam botol lampu semua. Kan itu ceritanya. Jadi dibongkar. Nah itu karena belajar metode kimia. Nah itu dulu yang tahu sihir. Sihir. Macam contoh, mengubah daripada katakan anggur. Itu kan metode kimia tuh. Menjadi minuman yang menyedapkan dan memabukkan. Begitu. Jadi balik. Teknologi Mesir pada saat itu, kita katakan kita nih dan teknologi dengan hitungan matematika. Tapi uang itu macam contoh ya, di dalam Al-Quran menjelaskan. Itu Nabi Allah Sulaiman, itu adalah teknologi Allah ya, bisa mengantarkan singgasananya Ratu Balkis dengan lamhatul basar. Tup, cup gitu. Teknologi apa yang sekarang bisa mengantarkan benda fisik dari satu tempat, satu detik sampai ke tempat yang lain. Yang perjalanannya itu, wallah alam, saya ingat saya sebulan. Bisa datang sekejap. Lamhatul basar, kedipan mata. Kalau sekarang udah ada metode itu, apa? Mengantarkan foto. Tapi belum juga fisik. Foto sini atau video nampak. Foto cekrek, sap, 1 detik sampai sana. Ya. Chat-chat WA pun sebagainya gitu tuh. Model video call. Tapi belum juga fisik. Berarti teknologi di zaman itu sudah sampai pada saat itu kan berbincang Nabi Allah Sulaiman dengan para pembesar-pembesar. Ada daripada Ifrit bangsa jin. Dia bisa menyampaikan tuh dari pagi ke petang. Istilah kalau macam sekarang ini modelnya apa? Model kurir. Dia kurirnya same day namanya. Same day itu hari yang sama sampai. Tapi perjalanan pada saat itu 1 bulan. Canggih juga tuh teknologi karena menggunakan. Jadi ada ini cerita-cerita. Saya tak bisa untuk menunjukkan kitab karena cuma cerita. Dan kisahnya pun saya belum jumpa pembahasan tentang itu. Teknologi bangsa jin tuh lebih cepat, lebih canggih dibandingkan kita. Karena teknologi ibarat anak menyampaikan ini kan, dia bisa langsung ke Amerika dan kecepatan gitu. Kalau kita kan lama lagi dengan teknologi kita naik kapal terbang apa semua tuh ada mesinnya, bahkan bisa nembus ke langit, nembus ke bumi. Ya, bisa dia malih rupa, berubah bentuk. Tiba-tiba tercikir numpuk sayur aja. Kan gitu. Kan dulu kan udah ada itu tuh. Cuman kan kita ini kan mengulas saja sekarang. Dulu kan uang model kebatinan gitu. Kombo hatinya pakai seperti bahasa hati. Sekarang tak apalah lagi itu. Digunakan dengan HP udah sampai cerita semua orang tuh. Jadi balik cerita tentang masalah Bani Israel. Bani Israel kaum yang Allah banyak muliakan dengan beragam macam kelebihan. Tapi itu tidak membuat mereka pandai bersyukur. Jadi umat manusia ini terkadang ketika sampai satu titik dekat air kiamat begitu mudah dunia, tapi dia bisa membuat dia lupa pada Allah. Makin banyak dunia tu makin banyak yang ada di kerjanya. Jadi kata awak macam uang-uang dulu, kalau bisa lah mudah ni kang tak pala lah nama menggiling cabai, cepat masak. Muncullah blender. Kan dulu kan proses tuh. Dulu manusia belum kenal dengan yang namanya mengolah makanan. Ya akhirnya muncul ilmu, pandai mengolah makanan. Kalau dulu semua ada uang makan kecubung, ada nama mengetes, dapatlah ilmu. Atau lah makanan, ini tak boleh makan, ini boleh dimakan, ini untuk ini untuk ini. Bahkan di dalam kitab Zaujatul Tip namanya. Zaujatul Tip tu kalau diterjemahkan adalah buah palo. Buah palo itu rempah-rempah yang digunakan dulu buat uang barat untuk campuran minum memabukkan. Maka kadar ulama terdahulu itu mengatakan mengkonsumsi zaujatut tip itu hukum haram. Maka buah palo itu haram. Itu sebagaimana kalau ulama tak ada macam Imam Ramli mengatakan tidak. Tapi kalau Imam Rafi'i katakan haram. Kita di kampung kita jangankan biji buah palo tu dijadikan manisan.
Jadi kalau kita pakai hukum begitu, upo dikaji. Karena dulu tuh pemanfaatan buah palo tuh untuk mabukkan. Kalau menurut Imam Ramli dan mazhab Hanafi, ambil sikit tak apa-apa. Untuk bumbu masakan tidak jadi hukum. Dia tuh di bawah hukum hasisah. Hasisah tuh ganjo. Ganjo kan ada kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan tuh kan haram. Nah, daripada palo nih, dia di bawah hukum ganjo, tak apalah buat bona. Kalau ini dibahas buat kawan-kawan yang berilmu di atas tuh, jumpa dia dengan yang pendapat itu. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang memandang kalau sedikit tak apa-apa. Mana? Pala. Dulu pemanfaatan. Kalau sekarang siapa makan palo nak mabuk? Maka ada istilah kalau kaidah yang menurut Imam Nawawi, innamal a'malu binniyat. Kalau memang udah jelas ada ketentuan menurut syariat haram, okey. Tapi kan ini kajian ulama. Contoh dulu. Dulu kalau tapi cipiau boleh tak? Tidak, karena menyopoi dengan uang Yahudi. Lalu dalam perjalanan karena itu udah umum tak jadi lagi khusus, maka tak mengapa. Kemiripan kita dengan uang kafir tu dilarang. Tapi kalau dia udah jadi bab umum, tak mengapa. Contoh, dulu mengikat leher ni dengan tali, hukum itu mengikut uang Yahudi. Karena Yahudi itu mengikat leher pakai tali. Tali dasi itu udah umum. Orang nak masuk kantor pun tali dasi, anak sekolah tali dasi, udah tak ada hukum lagi. Ya. Seperti itu. Bisa pula berubah hukum, bisa. Tapi sekarang udah ada yang menggodok. Tapi ini katanya Darul Ifta. Darul Ifta tempat fatwa di Mesir. Ada pendapat lah, tapi kayaknya belum umum juga. Tentang masalah bank, ada yang tidak lagi mengharamkan. Kenapa? Dipandang itu kepada jasa. Kalau dipandang kepada haram, banyak betul umat Islam di doa tak makbul. Gara-gara memandang itu haram. Jasa uang bekojo, kata dia. Sekarang kan udah pandai orang mengali-ngali ya. Jadi gitu. Tapi dulu masih kuat. Kuat lagi nih. Bank jangankan minjam duit, memijak teras saja udah termasuk subhat kita. Siapa gitu mengantar uang pagi ke situ banyak. Tapi kalau masalah kanisah itu gereja, mengantarkan haram, membawa balik tak boleh. Membantu. Itu maksud. Ini kajian ulama. Ini kajian ulama ta'awun. Tidak, ini kajian ulama. Dia memandang ta'awun di dalam masalah ibadah. Ketika dia balik dari gereja tak apa-apa. Bisa saja tujuan dia tuh ke rumah, ke pajak. Ambil dari situ bawa balik tak apa-apa. Tapi mengantarkan dari rumah dia ke situ kono, lewatan sikit. Atau tak usah sampai. Atau tak usah tanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini ayat. Tinggal lagi kalau udah terbuat, udahlah. Nanti besok terbuat lagi ustaz. Bermohon ya Allah, tak ada joke yang lain, ini yang nampak ya Allah. Engkau maha pengampun, ampunkan dosaku. Bukan begitu Ustaz. Awak kan dengan uang PKL. Kan? PKL? PKL uang PKL. Sebagai seminggu ni kira kan 3 bulan. Sebagai Islam batak. Yang batak ni adalah aku yang menguasai gereja. Tapi tidak aku di sini juga. Iyalah, kan memang tujuan akan mengantarkan ke tempat gereja itu. Membantu ibadah haram. Ya kan, mengantar atau membantu ibadah. Lewatkan atau sebelumkan. Jangan pas-pas mana. Atau ndak ada timur doh. Atau ndak ada timur. Ini kan begini, ada ayat. Kecuali bahasanya begini. Kita tak tanya apa tiba-tiba udah sampai, udah bukan dari awal kita tahu. Ya kan? Tapi mana tak tahu. Itu asal untuk pakai kebaya Ustaz. Udah pakai apa minggu udah jelas lah tu dah. Tapi ya.
Ini maksudnya begini. Ini maksudnya begini. Jangankan Cito itu, ulama aja. Iya, saya dengar. Berarti dia Bang. Abang kami anggap sini sebagai abang kami. Iya. Tolong lindungi kami. Iya, dilindung lah. Itu bahwa kami setiap hari Minggu mau ibadah. Iya. Iyalah kataku. Nah. Itu perempuan laki-laki. Betul. Oh, tidak, cocok. Cuma awak tahu awak tidak ada akal itu. Awak kan enggak dari duit. Iya. Mama cepat. Iya. Nah, itulah namanya tanda kila, Pak Oim. Masuk kila gini. Sesuatu bondo yang haram, mengambil manfaat dari bondo haram itu haram juga. Cigit ayam, memakannya kan haram. Najis. Cigit lembu, memakannya kan haram. Najis. Tapi kalau dikilahkan yang lalu kita fikih bahasa fikih, mengumpulkan cigit lembu upah boleh tak? Tidak, ini kan begini. Hukum memakan cit lembu haram. Berarti menjualnya seakan-akan memasukkan bondo itu juga ke badan kita. Karena kita menisbahkan menjual cit lembu, berarti kita makan najis. Itu fikih nih, kajian fikih nih. Bukan cito uang awam nih ya. Dia menimbang, ada timbangannya. Jadi kalau kita pula memakai unsur rasa, udah kalah kita nih Kakang. Dah, cit lembu nih makan haram. Dikumpulkan upah jasa mengumpulkan cit lembu tidak haram. Berarti namanya kilah. Begitu gola cerita saya tadi, dikelahkan dia. Niat Pak Oyem itu tidak membantu dia ibadah. Mengantar ke situ. Dapat duit ibarat kalau bisa pura-pura lewat air blok bola, ada yang lewat sikit gereja. Begitu. Iya. Iya.